ابن عبد الله قائم بحدود الله ما ضاقت له وفرج الله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pertama-tama yang memuliakan segenap tuan guru yang hadir di malam hari ini, termasuk yang sudah disebut tadi lulus D. Kalau ini banyak mengada patok dalam Pak Buruan guru-guru di sini nih. Soalnya perdana pertama kali pemilihan di sini. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada tuan guru yang hadir di malam hari ini, yang mungkin ada bisa orang sambat marahnya satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan para tuan guru kita sehat walafiat, panjang umur fi taatillahi wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, para pejabat, Bapak Lurah, segenap panitia, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena murid dari tempat ini terkecuali berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghapus segala dosa-dosa kita, Allah menutup segala aib-aib kita, Allah permudah urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan pada intinya mudah-mudahan bijahi Sayyidina Muhammad Allah memuliakan kita yang hadir sebentar di malam hari ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan di tahun ini untuk hadir dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yang mana saban tahun insyaallah biar kita sudah mendengarkan, kalau insyaallah tak paham biar pada dalam ceramah ini, karena pakai kisah ini diulang-ulangi setiap tahunnya, dan peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa. Peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat istimewa di hati Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Mi'raj itu, sebagaimana ujar ulama, Nabi itu berdapat lawan Allah itu pada sekali. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi itu kan diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi itu sudah Mi'raj, tapi dengan roh sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, ancak sudah Nabi itu Mi'raj berdapat lawan Allah Subhanahu wa taala, baik lawan roh sidin atau lawan jasad sendiri. Nah, peristiwa yang kita peringati di malam hari ini, Mi'raj Nabi itu lawan jasad sidin sekuan seawakan. Dan itu hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bila lawan roh berdataan Nabi, Mi'raj berdapat lawan Allah. Dalam mimpi roh berdapat lawan Allah. Para aulia, awal juga Mi'raj berdapat lawan Allah, tapi roh. Nabi kayak juga bisa roh, bisa jasad. Maka hanya satu makhluk Allah, malaikat pada Allah berdapat lawan Allah secara langsung. Nabi siapapunkah, wali siapapunkah, hanya satu makhluk Allah yang Allah perkenankan secara jasad, secara langsung dapat lawan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mi'raj itu banyak Nabi telah. Makanya ada satu kitab An-Nurar, ada juga kitab Syawarikul Anwar. Ada satu kisah yang diriwayatkan pada sahabat Ibnu Abbas. Ujar sidin Nabi itu suah pernah berduduk lawan bini sidin Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya bertakon kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini hendak bertakon, kenapa bila anak yang Sayyidah Fatimah itu datang,
yang pasti berdiri, yang sambut, yang meragyat, yang ciumi, saben datang pasti kayak itu. Maka Nabi berkisah, wahai Sayyidah Aisyah, ketahuilah, ketika aku itu mi'raj, aku tuh disuruh singgah, hewan Allah ke surga singgah, ada di situ ngarannya Tuba, syajaratun fil jannah, ada pohon di surga ngarannya Tuba. Nah di situ ada satu buah, buahnya itu halus pada buah delima, genal pada buah apel, rasanya manis pada madu, putih pada susu. Diputik malaikat Jibril, bilang aku makan buah itu. Kemudian di bawah pohon itu ada satu sumber air, namanya banyunya itu manis pada madu. Aku lihat banyu itu, sumber tadi itu cahayanya melebihi cahaya matahari. Dia bilang, kalau malaikat Jibril, banyu tadinya itu diminum melawan Nabi Muhammad SAW. Ini mi'raj nampak kayak roh. Makanya ketika bulik Nabi pada mi'raj tadi itu, roh tadi itu ada timbul syahwat, lalu berhubungan melawan Sayyidah Khadijah. Makanya kan bila kisah mi'raj yang kita dengarkan itu kan Rasulullah itu Isra Mi'raj pasca atau setelah kewafatan Sayyidah Khadijah ya galak. Nah kisah yang kita peringati malam ini nih, Nabi itu di Isra Mi'rajkan setelah kewafatan Sayyidah Khadijah. Lalu kayak apa kisah ini? Boleh pada Mi'raj ada Sayyidah Khadijahnya. Nah, ini satu bukti bahwa Nabi itu Mi'raj tadi sekali aja, berkali-kali tapi lawan roh saja. Nah ketika hubungan dengan Sayyidah Khadijah, maka di tahun itu betianan dan lahirkan Sayyidah Fatimah itu lahir sebelum Nabi itu diangkat menjadi Nabi juga. Lahir Sayyidah Fatimah Zahra. Karena biar Nabi, inna ibnati Fatimah hawra adaniyah. Anakku Fatimah ini adalah bidadari dari jenis manusia. Jadi ada manusia beginian tapi sepek bidadari. Kita bilang ada. Kenapa jadi Rasul menyambat putri Sayyidina itu Sayyidah Fatimah bidadari dari kalangan manusia? Karena sifatnya ada pada bidadari. Allah jelaskan dalam Al-Quran bidadari itu qasratut tarfi. Bidadari itu menundukkan kepala pandangan. Ada mau melihat kecuali lawan laki seorang, itu bidadari. Jadi ada mau melihat kecuali lawan laki seorang. Yang itu sifat bidadari urun maksulatun bil khiyar. Allah sifatkan dalam Al-Quran bidadari itu berpatak di rumah aja atau pinggir. Ada ketujuh keluaran, perjalanan, shopping, apa sebagainya. Bidadari itu di pinggir aja. Makanya kan bidadari itu harum, wangi apa hari-hari di surga. Yang itu ada pada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah melihat hanya kepada dari seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah ada suah keluar rumah. Jadi sahabat ini sahabat bertakun kayak apa Sayyidah Fatimah ini? Kayak Pak Muhasidin, kayak Pak Awak Sidin, kada kelihatan. Kenapa? Bapak tak di rumah aja. Ada sekali berjalan sini keluar ziarah ke makam Nabi, ya saya sahabat Jabir bin Abdullah, lalu saya melihat maraitu Fatimah dan tamshi ila dzakartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kada melihat Sayyidah Fatimah di jalan. Aku melihat tak kecuali aku ini langsung dengangan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama fisik, lahir, batin hampir sama lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imba itu sifat bidadari, ada datang bulan, ada keluar darah, haid atau nipas, itu nanti ada pada Sayyidah Fatimah. Ada suatu datang bulan saja, adalah di sini itu. Ada datang bulan itu bila sudah Tuhan yang kalau nenek itu leher ada keluar darah, ada keluar haid. Bahkan sedang ada nipas. Berbaya melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, dan keluar darah. Napa hikmahnya jadi Allah ini secara khusus memberi Sayyidah Fatimah kekhususan maka itu supaya Allah ini hendak Sayyidina itu kadang kaget, kadang putus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang datang mulai kata, sembahyang, boleh berpuasa, kada boleh seraganya. Nah Allah hendak Sayyidah Fatimah ini
tetap beribadah. Bahkan ibadah sini makai Nabi. Bila Nabi itu sembahyang disifatkan diriwayatkan bangkak bagi sidin. Tahu bangkak ya? Saking lalosnya sembahyang, kenyamanan sembahyang lah bangkak bagi sidin. Maka Sayyidah Fatimah itu juga. Kalau sidin itu saking nyamannya rakyat sembahyang, asyik nikmat sampai bangkak bagi sidin. Lalu Allah juga mensifatkan sifat bidadari dalam Al-Quran, lam yatmithunna insun qablahum wala jin. Bidadari itu ada sebuah pejapai sebelumnya lawan manusia bahkan jin atau setan. Jadi pemahaman dari ayat ini selain bidadari, yaitu perempuan-perempuan yang ada di dunia ini sebuah terjapai lawan lelakian. Nah, kalau bila bidadari itu ini dijapai disentuh hanya kepada yang mahram saja, kepada suaminya saja. Lalu ya Allah, ada juga pembinian ini bukan hanya disentuh oleh manusia tapi dengan jin juga lawan setan. Nah, ini diriwayatkan bahwa ketika seorang suami istri berhubungan badan, laki bini nih, anak berhubungan badan sudah ya kalau. Lalu ketika apa bahasa dia? Ketika nang laki tadi hendak mengunggat, mau unggat dia. Nang laki tadi hendak mengunggat bininya. Kadang membaca doa, apa doanya? Doa mencoblos apa? Yang anak 10 kada hafal doanya ini lipat sudah. Apa doanya? Hah? Jadi yang tahu sini. Yang Nabi bila anak berhubungan badan nang laki hendak mengungkat bininya, disunatkan membaca Bismillah. Apa tulisannya? Rusakan. Allahumma jannibna syaitan. Jadi hafal ya, parah benar ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bila membaca doa ini nang laki, setan tadi bukahan. Bila kada membaca doa ini, setan umpan menggigit. Makanya tadi ada kalanya pembinian tadi itu bukan hanya manusia, ini namanya toh setan juga. Bukan hanya menyentuh, menggigit umpan juga setan. Sampai keluar bayi mencurat juga. Kan kayak apa? Anak kecil macal, yang anak-anak setan gitu banget deh. Ketika berhubungan, kada membaca doa ini, makanya ajaran Nabi itu kada dengan sia-sia, jangan diremehkan. Sekalipun hanya sekedar doa, Nabi itu melajari umatnya supaya selamatan, supaya beruntung, bertuah, bahagia, dunia, kubur, akhirat. Nah jadi, kada dihafalkan oleh istilah tulis menggenal, hendak dikawak bos itu. Nah lihatnya, maka itu fadilahnya luar biasa, bukan hanya sekedar setan tadi itu buka. Bila dari hasil tadi itu lah lawan laki bini tadi itu batian nang bini tadi, maka lam yadurruhu syaitanun abada. Yang Nabi maka kada mungkin diganggu nang anak tadi ketika lahir beranak tadi nang bini kada mungkin diganggu lawan setan abada selawasan. Artinya ya ulama ada harapan anak tadi menjadi anak yang saleh. Timbul bibit-bibit yang bagus ya kalau ketika berhubungan tadi mengucapkan doa nang tadi itu. Dan itu ada pada Sayyidah Fatimatus Zahra. Nah kedua, ini kan kita mengisahkan Nabi itu banyak sebenarnya dalam riwayat hadis Nabi itu rancak mi'raj. Jadi jangan salah bila ada orang berceramah, wah ada wali misalnya, aku mi'raj sekian kali, Nabi bikin sekali aja itu bungul karena. Yang ada membaca bawah Nabi itu rancak mi'raj sebelumnya makanya tadi bisa nomor pertama, tapi lawan roh sidin. Nah kedua dan yang lain Nabi itu suah mengatakan doa itu Rabbi bi ahsani surah. Nah ini riwayat dua Nabi mi'raj lawan roh sidin mimpi. Yang Nabi aku ini melihat Allah dengan bentuk yang sempurna. Nah ketika aku berdebat lawan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata ya Muhammad fima yahtasimul malakul a'la. Wahai Nabi Muhammad yang tahulah ada bubuhan malaikat ini, yaitu bubuhan malaikat al-ashraf dan malaikat. Malaikat nang mulia, kita masuk malaikat Jibril,
Dikati Islam itu malaikat nang mukarrab, malaikat nang parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bubuhan malaikat ujar Nabi Muhammad yang tahulah. Ada bubuhan malaikat ini 1000 tahun bahwalan. Ada sesuatu yang diperdebatkan. Akan 1000 tahun. Belum akur lagi, belum ada titik terang. Kira-kira apa yang diperdebatkan bubuhan malaikat ini 1000 tahun? Apa politik kan dibahas bubuhan malaikat di atas kira-kira? Apakah mungkin masalah duniawi kah ada? Ketika Nabi ditakoni, maka Rasulullah menjawab wallahu a'lam. Pilihan itu lebih tahu ya Allah. Kemudian jangan Nabi Allah kemudian mengangkat tangannya di bahu ulun. Sebagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada boleh mensifati Allah sebagaimana makhluk ya Allah. Yang Nabi Allah mengangkat tangannya, yang diartikan berarti Allah itu bertangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, yang diartikan tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah bertangan ke makhluk. Ya, maksudnya kuwatullah fawqa quwwatihim, kekuatan Allah itu di atas kekuatan yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah mengangkat tangannya di bahu sini, Allah mengangkat rahmatnya, kasih sayangnya, kelembutannya. Nah ketika tadi Allah mengangkat di bahu Nabi, ya Nabi aku merasakan awak ulun ini, badan ulun tak ke hati itu dingin. Ketika itu aku tuh diberi oleh Allah ilmu, aku tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, aku tahu semua. Bahkan timur ke barat aku tahu semua ilmu. Lalu bertakon ulang-ulang Nabi SAW, ya Muhammad fima yahtasibul malakul a'la. Wahai Nabi Muhammad, ya tahulah apa yang diperdebatkan bubuhan malaikat yang mulia-mulia itu. Nah ini hanya Nabi menjawab, membaca dijawab oleh Allah dengan kasih sayang dan kelembutannya. Hingga ya Allah fi arba'i masail, ada 4 perkara yang didebatkan bubuhan malaikat itu. Yang pertama fil kafarah, yang kedua fil munjiyat, yang ketiga darajat, yang keempat al-muhlikat. Yang pertama yang diperdebatkan itu masalah amalan apa-apa yang bisa menghabiskan dosa. Yang kedua wal munjiyat, sesuatu atau apa-apa yang bisa menyelamatkan hamba. Yang ketiga sesuatu atau apapun amalnya yang dapat mengangkat derajat seorang hamba. Yang keempat muhlikat tadi, yang bisa menghancurkan seorang hamba. Dijawab oleh Nabi tadi 4. Lalu ujar Allah, sadaqta ya Muhammad, ujur dia. Lalu Allah mengumpulkan nabi malaikat tak kumpulan. Ini yang dibatakan yang bahwa 1000 tahun belum akur lagi ya kalau. Kenapa itu 4 perkara tadi ada jawabannya pada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu a'lam, itu alim pada bubuhan malaikat. Makanya Allah mengumpulkan bubuhan malaikat tadi itu. Lalu malaikat Israfil maju bertakun, wamal kafarat ya Rasulullah. Kenapa sesuatu atau amalan yang dapat menghabiskan dosa seorang hamba? Lalu Nabi menjawab 3. Yang pertama isbaghul wudu fil makarih. Yang kedua wal masyu bil aqdam ila al masjid fil jamaah. Yang ketiga wal qidharus shalah ila shalah. Yang Nabi 3 perkara yang bisa menggugurkan dosa kita, yang bisa menghabiskan. Jadi ini termasuk oleh-oleh dari mi'raj Nabi juga ini ya kalau ya tadi biruh tadi. Mi'raj Nabi ini dengan roh sedih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di saat orang tadi itu di saat atau di waktu nang kada dikehendaki. Ada kalanya orang ini bila mungkin harinya dingin, baju dingin, wudu itu beberang aja, pengasal wudu aja gitu. Padahal menyempurnakan wudu di waktu nang inya kada ketujuh itu ada pengguguran menghabiskan daripada dosa-dosa kita. Kalau mungkin awaknya ada nyaman, hari yang dingin, ya kalau
Kan sunnahnya wudhu itu 3 kali membasuh anggota badannya. Kalau muha 3 kali itu sunnah. Mungkin sekali itu membasuh sah aja sudah. Cuma sunnahnya 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, betis 3 kali. Mungkin karena harinya dingin, awak tadi nyaman, sawis mahan, nah sekali ya membasuh saja. Cuma kan ada tadi isbahul wudhu fil makari, menyempurnakan wudhu di waktu atau ketika nak ada inyak kehendaki. Atau mungkin misalnya ada kumur, pokoknya asal wudhu aja sudah. Ada kumur, atau mungkin 3 kali, cuma kan wudhu itu ketika membasuh tangan itu wajibnya kan sampai siku ya, kalau nah sampai siku lebih sedikit supaya sempurna kewajibannya. Atas pada siku itu sunnah, lebih sempurna lagi nah apakah baru dibasuh semua tangan itu sempurna dalam membasuh tangan. Kayak juga kepala, masa kita anak bayi aja sah sudah, tapi memang sempurna sunnahnya dibasuh semuanya. Berarti itu juga wajibnya sampai kedua mata kaki lebih sedikit supaya sempurna kewajiban tadi itu. Melebihi basuhan itu hukumnya sunnah, lebih sempurna lagi basuhan tadi sampai lintukun. Makanya ujian Nabi para sahabat bilang, ya Rasulullah, umat ini sebenarnya kira-kira kan di hari kiamat untuk bagaimana caranya ini paham itu umat yang ada kena umat Nabi Adam, umat Nabi Allah, semua Allah kumpulkan. Kira-kira ini pinanduk lewat umat itu kayak di hari kiamat. Maka hari kiamat itu ada berlampung. Maka ujar Rasulullah, aku kena pinanduk lewat umatku, aku melihat cahaya. Cahaya itu ada di kepalanya, cahaya itu ada di tangannya, cahaya itu ada di batisnya. Dari mana cahaya itu datang? Dari menyempurnakan wudhu dari sunnah. Dibasuh kepala semua, benyarak kena di hari kiamat. Tangan dibasuh semua, benyarak tangan itu kena di hari kiamat. Batis dibasuh semua, bersinar. Maka Nabi bilang benar, nah ini umat, ini ancaman, nah akan mendapat syafaatku. Yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam mensempurnakan wudhu itu berapa banyak Allah yang menggugurkan, menghabiskan dosa-dosa kita. Maka kedua tadi wal masyu bil aqdam ila jamaah fil masjid. Ketika orang tadi melangkahkan kakinya hendak sembahyang berjamaah di masjid. Jalan betis lah, ini berhunda, ya lain pisah ya toh. Di sini kada dia mahal lah, berhunda dia semua. Jadi ketika orang nanti melangkahkan kakinya ke masjid tenang, berjalan betis, ya kalau untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, maka berapa banyak setiap langkah dan itu ada kafarat, Allah habiskan dosanya. Nah ketiga waqtidarus shalah ila shalah, menunggu sembahyang, nimbah sembahyang. Ya kan itu kita sembahyang maghrib berjamaah ya, kalau sembahyang maghrib berjamaah kada boleh ke rumah bapak di masjid i'tikaf di situ sampai masuk waktu isya sembahyang berjamaah isya. Nah ketika menunggu waktu ke waktu tadi itu, maka di situ ada kafarat, ada penghabisan dosa-dosa kita tadi dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulunnya ada bapak di masjid sembahyang maghrib pakai isya, coba berpandiran di bunyi berokok situ, ada dapat ini, atau memiliki HP, lain kisah ada dapat. Artinya dibuat ibadah membaca Al-Quran kan, paling kadang baca Yasin, baca surat Tabarak, baca Waqiah, baca Rotibul Haddad, untuk itu insya Allah isak saja. Jadi penantian dari waktu ke waktu di situ ada penghabisan dosa. Ini jawaban daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril bertakon bola, sudah malaikat Islam hadinah, sudah aku raja ada. Ini menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat bertakon wa mal munjiyat, wahai Nabi Muhammad, kenapa nangkawa menyelamatkan hamba ini supaya selamatan bahagia, ya Allah, untung, apa
Maka tiga ujian Nabi. Tiga kayu. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab. Yang Nabi tiga yang bisa menyelamatkan seorang hamba. Yang pertama, khasyatullah, ini takutan lawan Allah baik di waktu sepi ataupun ramai. Kalau jadi jangan misalnya sembahyang itu marga demi Tuhan, sembahyang bila di rumah parai sudah ini kada khasyatullah, ini ada takutan lawan Allah, takutan lawan demi Tuhan tadi. Jadi harus sama rasa takut kita di waktu ramai. Nah di waktu sepi itu juga ada berkurang. Nah kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Napa wal qasdu at-tawasud wal i'tidal. Nang suge, nang berduit, kada berlebih-lebihan, kada boros ketika mengeluarkan hartanya. Nang kada suge ini jangan pitih. Tahu pitih? Engken. Engken tahu? Amalan. Apa pulang adalah pelit lah, nang miskin jangan pelit juga atau takutan bila aku keluarkan duit dulu makan apa makan nasi ya. Makanya Nabi itu meminta kepada Allah ketika diberi harta jangan berlebih-lebihan, jangan boros. Bahasa Arabnya itu al-israf. Jangan juga kena pitih engken ya, kalau saking pitihnya ada pun keluar duit biasa seorang jin pitihnya. Itu ditabungnya hakun yang hari-hari itu makan nasi lawan uyah, dihemat diri supaya bisa menukar rapatnya. Kalau hari-hari makan nasi lawan uyah, belum tertukar rapat meninggal sudah. Kalau hari-hari makan nasi lawan uyah, kolesterol tinggi naik. Makanya minta doa al-i'tidal. Maka ujian ulama israf itu lain lawan tabdzir. Kita kan rancak ucap, kamu bazir itu. Al-israf innallaha la yuhibbul muslim. Allah itu ada ketujuh bila ada seorang hamba itu boros berlebih-lebihan. Kenapa israf itu? Inya mengeluarkan duit biasa sesuatu nang mubah, nang boleh. Menukar baju boleh kada? Boleh. Nah kada boleh pang sekali menukar 20 lembar misalnya. Kada terpakai di rumah itu. Padahal yang dipakai hari-hari itu bang, selembar 2 lembar itu aja. Nah, kalau nak menambahkan nakunnya berduit, kau menukar nambah aja. Ya kalau padahal ketika ia menukar sesuatu, maka dia perluakan, di situ haram hukumnya, ada israf. Menukar makanan boleh kada? Boleh. Nah kada boleh macam-macam ditukari makanan. Hulu ke hilir situ. Ya kalau macam-macam ditukari, dimakanlah kada. Sampai terbuang-buang, dibuang di sampah, itu namanya israf. Menukar makanannya boleh, tapi nang dibuang-buang gitu boros itu nang kada boleh. Atau misalnya mau olah rumah 4 buah rumah, nang didiamin rusak rumah aja. Kalau kecuali bininya 4 dekong ada bapak, untuk mau olah rumah 4, bininya 4 wajar. Ada mau 2 1 hantar, apakah lagi ini nak daya? Boleh aja, tapi nang kada boleh. Macam-macam duduk pakai rumah, tapi ada di diam nih, itu namanya israf. Atau menukar kendaraan, macam-macam mereka ada namanya ditukari, padahal di garasinya berdebu, kita pakai juga. Ya kalau itu namanya israf. Jadi ini mengeluarkan duit atau menukar sesuatu yang kada diperlukan lawan orang tadi itu. Pada kalanya tabdzir, ini tabdzir itu bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ada orang yang berdansanak lawan setan. Siapa orang yang takdir tadi? Takdir itu apa? Bila nang israf tadi dikeluarkan perkara nang mubah, nang boleh, tapi melampaui batas. Tapi bila takdir ini harta itu dikeluarkan geser kemaksiatan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bila ada orang mengundang artis ke kampung, maka artis itu nambah telanjang, berselawat hendak, biduan, maka harta yang kita keluarkan itu haram, itu maksiat, itu takdir badan sanak itu lawan setan. Atau jadi Imam Nawawi juga
ada biduan di sawer. Nah, ya, duit sawer itu takdirnya tuh wah dihemburakan. Nah, kalau maka kan dari dihemburakan kita udah tahu sudah berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu. Maka nanggisan menyawer tadi itu, nah, hukumnya haram itu takdir namanya. Nah, kalau jadi ada perbedaan antara israf dan takdir. Maka Nabi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila diberi duit, ya ada sampai boros berlebihan. Dipakai duit itu untuk perkara nang hak, nang bagus, membantu fakir miskin, zakat dikeluarkan, infak, sedekah, membantu keluarga itu nang bagus, membantu orang fakir miskin, anak yatim atau santri, anak belajar, sumbang ke majelis itu harta nang mazmum, nang bagus, nang dipuji, nang mahmud, nang dipuji. Ada harta itu nang mazmum, tercela, ada baiknya, ada itu termasuk orang yang mengeluarkan harta bukan pada tempatnya, atau ini mengeluarkan harta melebihi kemampuannya, itu juga ada baik tercela. Misalnya anak pengantinan karena gengsi, nah di jiran itu ratusan jutanya, seorang tidak mampu, tapi karena gengsi hakun berhutang ke bank pulang, ke pulang, ya kalau nah itu melebihi kemampuan kita, mazmum, ada bagus juga. Jadi Nabi meminta supaya at-tawasud al-iqtidar, nang sedang aja. Makanya para sahabat itu makan bukan di tanaum, bukan mencari kenikmatan. Ada kita nih kan bila makan itu kan mencari kenikmatan. Ada peduli harganya, ada yang kurang makan nih keluar duit ratusan juta tuh ada. Lah, jangan yang duit ratusan juta itu kerahkan makanan yang biasa-biasa aja dibagikan orang fakir miskin, wah banyak lagi pahalanya. Ada kalanya sahabat itu memakai baju itu bukan ditajamul untuk berhias diri, untuk pamer. Kada para sahabat itu makan ya sekiranya cukup, parutnya itu kenyang, kalau bisa ibadah. Berpakaian itu bukan mencari nama larangnya atau bahasa lainnya itu membranded. Nah, kalau para sahabat itu pokoknya kalau menutupi aurat, ini kan ada harga sudah ratusan juta baju, maka sudah dikabir pulang. Ya kalau ini kekurangan bahan, ya kalau jangannya kan duit ratusan juta tadi itu ada sama itu harapkan baju yang biasa aja, dibagikan orang ada baju, fakir miskin, anak yatim, wah lebih banyak lagi mendapat pahala. Menukar kendaraan sampai 15 miliar mobil misalnya. Nah, tadi misalnya mau olah masjid berapa buah itu? Berapa banyak pahala orang sembahyang itu mengalir pahalanya tak kubur. Jangan duit nambahnya tadi bawa olah pesantren kan misalnya. Yalah, berapa banyak orang belajar itu sekalipun ini mati mengalir pahala tak kubur, itu nanti tahap. Nah, ketiga ujar Nabi wal adlu fir ridha wal ghadab. Ini sampai jam berapa ya? Jar MC tadi seluas-luasnya jar rumah kisah seluas-luasnya. Makanya bermulai tadi juga singkat-singkat juga. Sampai jam berapa dulu? Hah? Kalau ini kan orang hengger ya, kalau salah mana boleh. Jalan kita jelaskan kata. Nah, ketiga tadi apa? Wal adlu fir ridha wal ghadab. Orang tadi itu bila inya himong, ya, jangan sampai keluar ucapan yang tercampur lawan kebatilan. Bila orang tadi itu marah sarik, jangan sampai sariknya tadi itu keluar pada hak. Jadi Nabi itu meminta kepada karena manusia itu ada sifat sarik dan kalah. Ada himung kita ini antara itu sudah bahagia sakit pulang. Ada kena himung sakit pulang. Itu manusia sudah. Tapi Nabi meminta bila diberi rasa senang, kalau jangan sampai kesenangan tadi ucapan tadi tercampur lawan kebatilan. Contohnya orang saking himungnya, kalau kenapa jangan mendapat jabatan kah, duit kah, harta kah, lalu ini jadi penjilat. Tahu yang penjilat? Misalnya ada orang kadang baik, wah ini bagus orangnya, padahal orangnya ini ya mau dia, narkoba iya, ya kalau
Ucapan ketika ia senang itu tercampur lawan kebatilan, dusta, sudah nakal pada bontong mereka. Itu saking hemongnya. Ada orang saking hemongnya, nampak itu sukses sudah Allah ya. Masalah ikam curang ada itu ingat. Nah, ini kan batil sudah. Nampak dia tuh menang dahulu. Masalah kalian curang ada itu ingat. Ini ucapan nang keluar ketika orang lagi senang tapi tercampur lawan kebatilan, jangan mereka. Atau misalnya kalau ulun ini sukses lah karena kepintaran ulun ya, karena usaha ulun, ada lagi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ngomongnya, ada yang lagi siapa yang mempermudah, memperlancar urusan orang saja itu. Nah karena ini sudah sukses, bahagia, ucapannya tercampur lawan kebatilan, atau mungkin sampai merendahkan orang. Orang sudah sugih yang kalau merendahkan orang yang lain. Itu jangan sampai ketika orang lain itu dalam keadaan senang tercampur lawan kebatilan. Nah kedua, bila orang itu sarik, jangan sampai ucapannya tadi keluar pada hak. Orang ini bila sudah sarik itu ada tahu dipandir lagi, ada tahun apa namanya ucapannya kalau keluar pada hak. Sampai kita menuduh ikam ini berzina, ikam ini pemabuk, ikam ini pendusta, padahal itu semua tidak ada. Kenapa? Karena bawaan daripada amarah dari itu. Saking syariknya nakutan anak tadi sampai dasar anak durhaka, padahal ada boleh gitu. Dasar anak ada tahu diuntung, dasar anak setan ya kalau ini bila orang syarif itu sudah ada sadarnya. Padahal yang diucapkan itu keluar pada hak. Atau rasis misalnya, ya kalau ikam ini suku Madura aja, ikam ini suku Jawa, ikam ini suku Banjar, marga seikong orang memang rasis ya kalau yang lain ada terima. Marga seikong orang sakampungan, bukan lagi gara-gara yang rasis tadi ini, padahal kan rasis itu ada boleh. Nah kayak orang ini bila sudah syariat itulah kenapa makanya syariat ini memberi kita ini bila anak mentalak ini itu kan diberi 3 oleh Allah. Allah ini paham kita ini penyarikan ya Allah. Makanya dikasih 3, jangan dihabiskan 3 itu. Kenapa? Karena orang itu bila syariatnya kan sadar kalau ini sudah reda amarah itu hanya ringan. Jika belum talak kena sekali ada sisa 2. Ya kalau ada harapan boleh lawan ini. Saya pulang yang misalnya udah kamu talak, ada lagi masih sisa. Jangan dihabiskan talak 3 habis langsung sudah. Ya, makanya Nabi orang itu bilang marah bahwa bertenang, jangan deklarasi bahwa disuruh Nabi berwudu. Kenapa? Apa hubungannya kita disarik lawan Nabi disuruh berwudu? Kenapa? Karena sarik itu datangnya dari setan. Ujar biarlah orang itu bila sarik tak ubah semua. Muahnya tak ubah. Makanya biar tak melihat setan itu lihat sih orang yang disarik. Menceling mata kabar gitu. Dan biasakan dia itu kalem, lemah lembut bila sarik. Makanya mati sudah. Tak ubah semua. Makanya Nabi bila orang itu sarik bawa itu kenapa? Amarah atau sarik tadi itu dari setan. Dan setan itu dari api. Api itu di apa namanya? Di apa bahasanya Pak? Di pajahe lah. Lawan banyu. Jadi jangan ketika kita tuh sarik lah ditambah pulang sudah panas, tambah panas pulang. Ada pulang yang mengompori dipanas-panasin pulang bagi bodoh lah itu ya kan. Makanya bila kita sarik bahwa ingat kepada Allah Subhanahu. Makanya kan perceraian itu kan terjadi karena amarah. Ada kaum yang undang lagi sudah. Ada kaum adat lagi sudah. Tidak bisa apa namanya ditahan sudah ya kalau karena amarah. Kan ada kisah orang tuh mampir bini rahat minum kopi misalnya lah. Minum kopi wahai istri itu yang belum talak lah. Ada tidak banget. Mengadakan ketika marah ya kalau boleh ikan belum habis sana. Belum talak ikan tidak karena emang amarah. Emosi. Makanya disuruh oleh Nabi untuk bawa ketenang untuk dahulu ya Allah supaya amarah tadi itu reda. Termasuk amalan yang jarang diamalkan adalah Nabi itu bila ada kebakaran menyuruh orang itu badan. Sambil memang mengiyaw buhan apa namanya
pemadam damkar. Ini apa hubungannya itu? Kita ini ada kebakaran, kalau Nabi suruh aja. Tapi ada nang anulah, ya nanti orang ada tuh bang, dia kena apa ngarannya berselawat hadap ada. Kalau saking gugupnya tuh nak, saking apa ngarannya sudah melihat api besar kayak itu, ya. Jadi bila ada kebakaran, ikhtiar yang pertama ada si komandan situ. Kenapa? Karena api itu kan setan tadi itu bang. Ngarannya api itu kan pastinya membakar, menghabiskan, melahap, sebagaimana setan sifatnya menyesatkan manusia. Dan ini banyak diamalkan oleh para ulama, termasuk bila di Banjar itu supaya sebagian tolak banyak itu kan membaca burdah keliling ya, kalau mengeliling burdah suas sekali empat itu para pucuk sudah nyalapas. Jadi burdah itu mulai awal sampai akhir dibaca menjelang batis. Kenapa? Apa hubungannya? Karena dalam qasidah burdah itu ketika kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu dulu ada api yang disembah. Namanya api ini 1000 tahun lebih ada suap aja. Jadi karena api ini terus nyebutnya Allahnya Tuhan dia disembah. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, seketika itu api 6000 tahun disembah aja. Hanya ada harapan ketika membaca burdah tadi kedua, Allah selamatkan kampung daripada kebakaran. Itu antiknya burdah kayak itu. Bila kita membaca burdah itu juga di situ dikisahkan ketika malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyu seduniaan itu berkenang, ada yang mengalir. Jadi banyu itu Bang Olid juga ya kalau menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW berdiam. Banyu seduniaan itu berdiam. Padahal bagaimana Allah mensifatkan banyu itu sekalipun dilihat itu seperti tenang, tapi bila banyu itu saripnya hati-hati. Ya, banyu itu dasarnya subhanallah itu kita. Banjir apa? Banjir bandang. Ribuan rumah habis tiapnya, ya kalau ribuan rumah habis hanyut karena banyu bila sarip banyu itu. Tapi subhanallah, banyu itu ketika malam kelahiran Nabi Muhammad tenang. Makanya di burdah itu ada kalimat yang seperti itu, dengan harapan dibacakan burdah bakuliling supaya aman daripada kebencian. Jadi kita ini tidak boleh jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sudah kita ada hubungan dengan Nabi, insya Allah segala bala musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila banyak musibah itu berarti banyak sudah orang yang jauh lawan Nabi. Ada hiram-hiram lagi lawan Nabi, ada ketujuh lagi lawan Maulid dan lahir, ada jauh lagi lawan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi. Jadi Nabi itu meminta kepada Allah, bila diberi senang, jangan sampai kesenangan tadi itu, ucapannya tadi itu tercampur dengan keadilan. Bila sarik, kayak itu juga jangan sampai sariknya tadi itu keluar pada namah. Akan dikatakan innal abda la yatakallamu fi ghadabi bi kalimatin yahdimu biha amala 60 sanah. Ada kalanya ujian Nabi, orang ini ketika inya sarip ada keluar satu ucapan, satu kalimat saja. Tapi satu kalimat tadi itu yahdimu biha amala 60 sanah. Amal ibadah yang 60 tahun inya gawe setelah itu habis dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kada terkontrol lagi sudah ya kalau jika inya sarip keluar satu kalimat. Ini menganggap biasa saja, padahal di situ Allah menghabiskan ibadah atau pahala selama 60 tahun. Wa innal abda la yatakallamu fi sakhatillah la yulqi laha balan la yulqi biha balan yahwi biha jahannam. Ada juga orang ini ketika ingin mengucapkan satu kalimat, ternyata kalimat tadi itu fi sakhatillah. Kalimat itu dimurkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi lebih bihalan, dan orang tadi itu ada padole dinasihati ucapan begini, lah hati-hati. Ikam ini sudah menyembati wali, misalnya.
ya kami sudah memfitnah, menggibah wali misalnya. Ingat ada peduli, biar muntung-muntung ulut seorang dia. Kalau muntung nyawa seorang dia. Ada mau dinasihati, ada peduli dengan ucapan, namanya ucapan dari itu fisakhatillah. Dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Enak ulun Allah timbai nak ke neraka jahanam. Jadi ada orang itu ketika masuk neraka jahanam itu lambat, nah sampai di bawah. Bila orang nak ini langsung ditimbai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesannya dari Allah. Kalau apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak orang yang untungnya tuh hobi mencaci maki wali, mencaci maki orang saleh. Kalau biasa itu kita maunya. Padahal ucapan itu sudah nyata dan jelas Allah murka, Allah sakit kalau orang itu. Ini ada betul, hati-hati. Ini ditutup usianya akhir hayatnya dengan su'ul khatimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi intinya Nabi itu banyak sekali mi'raj. Makanya kan ada wah ini yang tersebar orang-orang apa namanya yang menghina. Sebagai contoh adalah seorang namanya Al-Faqihul Muqaddam. Kalau biar apa namanya buahnya itu Faqihul Muqaddam itu harus pada Nabi saja. Kenapa? Sujud itu dalam semalam mi'raj 7 kali, ada Muhammadahi 27 kali. Harap pada Nabi itu sekali aja. Ini umum. Nah Faqihul Muqaddam itu mi'raj itu dengan roh sidin. Kalau itu dengan roh sidin. Bukan hanya sedikit aja, ada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu nama mengarang kitab hadis Sunan Tirmidzi. Ada juga mengarang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Bahkan dikatakan maka fi baiti hadzal kitab wa ka'annama fi baiti nabiyyun yatakallam. Bila ada dalam rumahnya kitab sidin ini Syama'il Muhammadiyah atau kitab-kitab yang dikarang sidin, maka seakan-akan di dalam rumahnya itu ada nabi yang berpendidikan di situ. Syekh Imam Tirmidzi ini mengatakan ra'aitu Rabbal Izzah aktsar min alfi marrah. Aku ini melihat Allah lebih pada 1000 kali. Mi'raj dua. Artinya itu lawan roh sidin. Sebagaimana para nabi bisa juga melihat Allah lawan roh sidin. Nah, Faqihul Muqaddam itu juga lawan roh sidin. Bisa sekali berapa kali Kak? Ini nyata 1000 kali. Jika pertanyaannya itu diubah jakanya sidin kau sekian kali. Kalau 1000 kali bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya ranun nih. Belum apa tadi? Ada derajat sesuatu yang dapat singkat-singkat aja lah. Lalu malaikat Mikail maju bertakun. Muhammad derajat ya Rasulullah, kapan yang bisa menyebabkan orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ujian Nabi Muhammad it'am ta'am, memberi makan orang, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang ketiga wassalatu billaili wan nasu niyamun, orang tadi sembahyang di tengah malam ketika orang tadi itu banyak manusia nanggulingan. Lalu yang keempat al-muhlikat, sesuatu yang dapat menyebabkan orang tadi itu binasa atau hancur. Ini pertanyaan malaikat Israel. Al-muhlikat ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab al-muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsi. Itu orang nang kikir, nang pelit, nang dituruti, hawa nafsu nang ditaati, dan seseorang tadi itu apa ijabul mar'i, ini bangga dengan diri dia sendiri. Nah cara singkatnya adalah artinya insyaallah mudah-mudahan peristiwa Islam ini menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad SAW pertemuan di malam hari ini bukan pertemuan yang terakhir untuk kita semua insyaallah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan fi ta'atillah wa rasulih insyaallah. Dapat pulang bertemu di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih sempurna lagi, dalam lebih tambah cinta kepada Nabi, dan keadaan yang lebih banyak lagi bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang Allah jauhkan daripada rusaknya zaman, daripada pergaulan bebas, anak-anak yang Allah jauhkan daripada minuman keras dan narkoba dan selainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menutup usia kita ajal kita, akhir hayat kita dalam di atas dunia dalam keadaan yang Allah ridhoi,
tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja untuk sampaikan beberapa maaf, minta halal untuk orang sekalian. Bila ada salah panggil atau sesuatu yang tidak berkenan di hati beliau, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.